Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat ngariksa, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara, ngariksa episode yang ke-35. Pada malam ini Jumat 1 Januari 2021, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngariksa. Tentu saja saya dan tim ngariksa mengucapkan selamat tahun baru untuk sobat ngariksa semuanya dimanapun berada. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini kita akan lebih baik lagi, akan sehat selalu. Tahun lalu 2020 seperti yang kita sama-sama ketahui, bangsa Indonesia sampai sekarang bahkan mendapat musibah, tentu saja seluruh dunia juga ya, dengan COVID-19. Sampai saat ini kita tentu sangat berduka bahwa lebih dari 22.000 saudara-saudara kita meninggalkan kita karena COVID-19. Semoga kita semakin sadar bahwa COVID-19 ini benar-benar ada, nyata di depan kita semuanya. Bahkan keluarga dekat kita, saudara kita, kakak, adik, bahkan mungkin orang tua, anak ya, ada yang meninggalkan kita karena syahid COVID-19 ini. Dan saya sendiri tentu kolega-kolega di kampus sendiri, meskipun tidak karena COVID, tetapi ada yang meninggal, ada yang meninggalkan kita di tahun kemarin. Mudah-mudahan kita doakan bersama, baik karena wafat karena pandemi COVID-19 maupun karena sebab lainnya. Mari kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita itu husnul khatimah dan diterima amal baiknya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum itu mari kita doakan bersama dengan membacakan suratul Fatihah secara khusus kepada para korban COVID-19 dan juga yang positif, yang masih dirawat, mudah-mudahan bisa segera sembuh dan vaksin juga bisa segera menjadi solusi ya. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan vaksinasi secara massal untuk kita semuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat ngariksa, malam ini kita akan bincang tentang Gurat Mangsa Ngariksa 2020. Sobat ngariksa ada yang bertanya kepada saya, apa itu Gurat Mangsa? Karena ini kan diambil dari bahasa Sunda. Gurat itu artinya garis, mangsa itu artinya waktu. Jadi Gurat Mangsa ini bisa disebut atau bisa diterjemahkan secara bebas barangkali sebagai ya garis waktu. Mungkin tidak terlalu tepat juga kalau diterjemahkan sebagai kaleidoskop, tapi kira-kira semacam itulah begitu ya. Terima kasih banyak kepada Kang Ilham Nurwansyah yang sudah memberikan inspirasi tentang istilah ini, Gurat Mangsa Ngariksa 2020. Kita akan melihat garis waktu 2020-2021 dengan melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kita capai, dan apa yang sudah kita kaji
di dalam ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara sepanjang tahun 2020. Sobat ngariksa, kita sama-sama tahu bahwa ngariksa ini polanya adalah di satu Jumat membahas satu manuskrip. Tahun 2020 kita membahas manuskrip Ithafudz Dzaki. Jadi secara berturut-turut begitu, nyambung, kita bahas, kita kaji kitab itu, manuskrip itu sampai khatam. Jadi ada satu manuskrip yang dibahas, yang dikaji. Kemudian 2 Jumat berikutnya kita membahas isu-isu yang kita hadapi, yang mengemuka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita membahasnya dari perspektif manuskrip, dari perspektif sumber-sumber ilmu pengetahuan masa lalu. Jadi kita mencoba melihat masa kini dengan kacamata masa lalu, sehingga kita memiliki pengetahuan yang dalam berdasarkan sumber-sumber primer. Nah, kita memulai tentu dengan sangat menyedihkan. Di tahun lalu, tanggal 1 Januari 2020, kita memulai tahun baru 2020, 1 tahun lalu dengan banjir di Jakarta. 1 Januari 2020, termasuk kolega saya sendiri, ada Mas Hadi Rahman waktu itu, mungkin memantau sekarang ya, mungkin masih ingat, kita banjir-banjiran, saya ikut evakuasi. Jadi ini satu peristiwa yang tidak terasa 1 tahun yang lalu terjadi, sehingga sekarang juga karena siklus hujan itu terus-menerus ya, tentu kita harus siap-siap. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak seperti kejadian pada masa lalu. Nah, ngariksa episode 3 Januari itu membahas tentang isu air bah di kemuncak rumah. Di dalam manuskrip Batavia abad ke-19. Ini banjir di DKI Jakarta ini 1 Januari 2020. Ini salah satu ilustrasi yang kita lihat di situs-situs di internet. Beberapa wilayah itu sangat luar biasa parahnya. Sehingga situasi pada saat itu di beberapa wilayah di Jabodetabek itu sangat mengkhawatirkan ya, banyak jatuh korban. Nah, kemudian kita mencoba melihat bahwa di DKI Jakarta, dulu namanya Batavia, di Batavia banjir itu sudah terekam juga di dalam manuskrip sesungguhnya. Lalu apa sih gunanya, apa manfaatnya kita melihat masa lalu itu? Selalu ngariksa berpesan bahwa mari kita tatap masa depan dengan berpengetahuan pada ilmu pada masa lalu, supaya kita mendapatkan pelajaran. Nah, saat itu kita membahas beberapa manuskrip tentang musibah, khususnya tentang banjir. Tentu saya dalam gurat mangsa ngariksa ini akan mengingatkan saja bahwa apa yang kita bahas pada tahun 2020 itu mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik buat kita. Saat itu kita membahas salah satu manuskrip Melayu, Hikayat Merpati Mas karya Muhammad Bakir, yang ditulis setelah Agustus 1883, erupsi Krakatau, pada saat itu Gunung Krakatau, dan kemudian mengakibatkan gempa dan banjir juga. Salah satu rekamannya demikian di dalam Hikayat Merpati Mas tentang banjir di Batavia abad ke-19. Pada suatu malam datanglah air dari sebelah wetan, gemuruh suaranya, maka segala isi negeri habislah. Ada yang berlari ke sana kemari, ada yang berteriak tolong, ada yang menangis, ada yang mencari pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Maka adalah yang masih beradu, habislah mati di dalam air. Karena datangnya air itu tiada dapat tertegah lagi. Semakin besar hingga sampai pada puncak rumah, dengan gemuruh suaranya berombak-ombak. Setengahnya yang mana sudah lari ke atas gunung, maka hiduplah ia. Yang mana tiada dapat perkakas kayu atau papan, niscaya matilah ia di dalamnya air itu. Pintu kota dan pagar-pagar tembok habislah gugur berhanyutan sana kemari. Tiang-tiang seperti sampah rupanya.
Waktu itu saya menekankan bahwa pelajaran dari manuskrip ini tentang banjir, bahwa rumusnya kalau ada tsunami, kalau ada banjir, kalau ada air bah, maka rumusnya sebetulnya adalah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Waktu itu saya kaitkan juga dengan tsunami yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di Aceh, kemudian di beberapa wilayah yang lain juga. Jadi itu pelajarannya pada saat itu. Nah, itu tanggal 3 Januari, Sobat Ngariksa. Kemudian selang 2 Jumat kemudian adalah kita masuk pada kajian ke seri ketiga, kajian manuskrip Ithafudz Zaki. Jadi di awal tahun itu kan kita sudah mulai pertengahan 2020 ya, membahas manuskrip Ithafudz Zaki, dan ini adalah seri yang ketiga sampai pada pembahasan tentang ihsan ala sufi. Nah, jadi di dalam Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ihsan ini adalah berbuat baik yang paling puncak, yang paling tinggi, kebaikan yang tertinggi. Nah, di dalam Ithafudz Zaki ini juga dibahas bagaimana seorang sufi kalau sudah sampai khusyuk, sudah sampai pada tingkat spiritualitas yang paling tinggi, ia akan lupa yang lainnya. Nah, sehingga ada satu analogi waktu itu dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, bahwa kekhusyuan itu ibarat orang main catur, katanya begitu. Ala taro annal mutawajjih ila amrin wahmiyin kalla'bi bis-satranji. Masalan, orang yang sudah fokus pada satu urusan yang sangat dia idam-idamkan, yang sangat dia inginkan, itu ibarat main catur. Kaifa yaghibu fihi bihaitsu lam yash'ur bi syai'in duna ma tawajjaha ilaihi. Ia tenggelam di dalamnya, ia tidak merasakan sesuatu selain dari apa yang sedang ia hadapi. Nah, itu contoh ihsan di dalam tradisi sufi yang kita bahas pada Ngariksa yang edisi keberapa ini? Ngariksa yang ke-10 ya, tanggal 17 Januari. Jadi alhamdulillah sepanjang tahun yang saya syukuri adalah Ngariksa bisa konsisten mengisi setiap 2 Jumat itu tidak ada yang kosong ya. Nanti kita lihat sampai yang terakhir ya. Kemudian Sobat Ngariksa, kita juga diingatkan bahwa pada tanggal 31 Januari kita ngariksa tentang Sunda Empire. Jadi setelah ribut-ribut rame-rame banjir, kemudian masih pada bulan Januari itu kita juga dihebohkan dengan adanya pengakuan tentang Sunda Empire, bahwa nanti itu dunia itu akan di-reset. Waktu itu saya masih ingat tanggal 20 Agustus itu adalah deadline. Dunia akan di-reset 20 Agustus 2020. Ada sebagian orang yang percaya, aduh jangan-jangan benar ya, bahwa kita ini justru yang salah gitu. Kemudian Sunda Empire itu yang benar begitu. Sampai ada kekhawatiran gitu. Nah, tetapi saya kemudian mencoba memberikan edukasi saat itu dengan Kang Ilham Nurwansah ya. Terima kasih banyak Kang Ilham. Saya mengingatkan bahwa dalam hal berpengetahuan itu khususnya dalam konteks kerajaan Sunda, sumbernya itu harus jelas. Sumbernya itu ada 3. Kalau berpengetahuan, ingin mengetahui tentang sejarah Tatar Sunda, apa betul bahwa Sunda Empire itu adalah romantisme sejarah, kemudian itu memang ada di bagian dari sejarah. Nah, sebagian orang waktu itu ragu. Sekarang sudah teruji bahwa 20 Agustus tidak ada apa-apa, ya. Dan itu kemudian satu informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu. Jadi Ngariksa itu mengajak membaca fenomena yang kita hadapi sehari-hari dengan ilmu. Nah, intinya itu. Nah, waktu itu kita bahas bahwa dalam konteks sejarah kerajaan Sunda, kita selalu harus merujuk pada informasi dalam prasasti, dalam inskripsi ya, kemudian dalam manuskrip, lontar, gebang, kertas, yang bentuk ininya manuskripnya, kemudian folklore atau cerita rakyat, dongeng, pantun, tembang, wawacan,
itu bisa jadi sumber. Tentu itu harus dikaji, harus diolah, harus ditelaah gitu, mana yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai fakta sejarah, mana yang itu harus dibaca sebagai sebuah tanda, sebuah isyarat ya. Nah, saat itu tanggal berapa Sobat Ngariksa? 31 Januari ya 2020, kerajaan ditatar Sunda dalam manuskrip kuno. Ini beberapa manuskrip yang waktu itu dari Amanat Galunggung, dari beberapa manuskrip lainnya yang ditulis dengan aksara Sunda ya. Kemudian Sobat Ngariksa, diseling lagi 2 Jumat kemudian, melanjutkan Ithafuz Zaki. Alhamdulillah kita melanjutkan satu tema waktu itu, tasawuf tanpa syariat dengan tanda tanya. Karena masuk pada bagian pembahasan, seri yang keempat ngaji manuskrip Ithafuz Zaki ini tanggal 14 Februari 2020. Ini bukunya beberapa sudah mendapatkan dan membacanya. Nah, waktu itu sampai pada bagian menjelaskan konteks mengapa saya memberi judul tasawuf tanpa syariat. Itu tidak mungkin, karena pada bagian muqaddimah dari Ithafuz Zaki itu dijelaskan bahwa asbabul wurud atau sebab-sebab ditulisnya karya ini oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani adalah karena waktu itu di Jawa qad soha indana min akhbar jama'at minal jawiyin anna bilad Jawa qad fasha fi ahliya ba'du kutubil haqaiq wa ulumil asrar. Di Nusantara yang disebut sebagai Bilad Jawa itu tersebar kitab-kitab tentang tasawuf ya, yang disebut sebagai Kutubul Haqaiq wa Ulumil Asrar, dipelajari, tetapi dipelajari oleh orang yang ini, yang belum selesai mempelajari sunnah Rasul, aspek fiqhiyahnya belum selesai, tetapi mempelajari ilmu tasawuf secara tidak benar. Nah, fasara dzalika sababan hirafi katsirin minhum an sunanir rasyad. Itu yang menyebabkan kemudian ada pemahaman yang menyimpang tentang wahdatul wujud, menimbulkan konflik yang sangat keras gitu ya waktu itu. Dan di dalam Ithafuz Zaki ditegaskan bahwa bertasawuf itu harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sobat Ngariksa, 2 Jumat berikutnya, nah kita jadi kalau saya melihat lagi tema-tema sepanjang tahun tadi itu, sepanjang hari ini ya, tadi sejak pagi saya memperhatikan, ternyata memang peristiwa itu merupakan siklus kehidupan yang seringkali berulang. Gitu. Nanti Sobat Ngariksa bisa coba perhatikan tema-tema yang muncul ya, yang mudah-mudahan bisa ketika kita menghadapinya lagi nanti itu bisa meresponnya secara lebih baik lagi berdasarkan ilmu. Episode yang ke-28 yang 28 Februari, kita masih ingat waktu itu sebelumnya ada peristiwa, ada isu yang mengemuka di ruang publik tentang wajah perempuan yang diblur. Mungkin Sobat Ngariksa masih ingat ya. Nah, ini ilustrasinya waktu itu ada susunan kepengurusan di Senat Mahasiswa di sebuah kampus yang foto laki-lakinya itu nyata, sementara yang foto perempuan diblur gitu. Lalu kemudian ini apa nih alasannya? Maka ramai mengemuka gitu ya. Maka kemudian ada yang mengaitkan dengan bahwa ini ada paradigma, ada cara pandang. Kan sebetulnya apa yang nampak di permukaan itu akibat dari cara pandang saja. Ada cara pandang bahwa perempuan itu tidak boleh tampil ke permukaan. Yang tampil itu laki-laki saja. Jadi paradigmanya paradigma patriarkisnya. Walaupun tentu sudah ada klarifikasi waktu itu kenapanya, tetapi kemudian saya sebagai tugas saya di Ngariksa itu adalah membahas paradigma itu. Apakah memang perempuan itu di dalam tradisi Islam itu harus disembunyikan? Nah, maka kemudian kita Ngariksa waktu itu tanggal 28 Februari dengan judul
perempuan-perempuan kentara dalam manuskrip Nusantara. Jadi saya mengajak Sobat Ngariksa untuk melihat bahwa di dalam tradisi manuskrip kita, baik manuskrip dari tradisi klasik Islam maupun di Nusantara, sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu ada kalanya dibahas dalam posisi yang setara, bahkan menonjol. Yang perempuan lebih menonjol. Misalnya, kalau ini ilustrasinya salah satu manuskrip yang dari tradisi klasik Islam, yang menjelaskan judulnya Dzikrun Niswah al-Muta'abbidat as-Sufiyah. Jadi saya kaitkan dengan aspek tasawuf, sufi. Bahwa di dalam tradisi tasawuf ini misalnya, yang kemudian saya tulis menjadi sebuah artikel, di dalam tradisi tasawuf bahkan di Nusantara pun, perempuan-perempuan sufi itu yang berafiliasi ke dalam tarekat Satariyah waktu itu manuskripnya cukup banyak. Nah, saya menulis artikel tentang Female Indonesian Sufis, Satariyah Murids in the 18th and 19th centuries in Java. Ya, beberapa manuskripnya waktu itu sudah kita bahas, dan ini manuskrip yang tadi saya ceritakan juga yang berisi sekira 82 perempuan sufi, termasuk Rabi'ah Adawiyah yang hanya satu itu yang kita kenal seringnya. Padahal di situ banyak sekali sufi perempuan yang juga menjadi guru. Misalnya Fatimah An-Naisaburiyah itu disebut dalam manuskrip ini guru bagi Dhunnun al-Misri, bagi sufi laki-laki. Jadi sesungguhnya ya tidak ada justifikasi bahwa perempuan itu harus diblurkan, harus disembunyikan perannya. Tidak ada di dalam tradisi Islam, khususnya dalam perspektif tasawuf ya. Oke, kemudian Sobat Ngariksa, 2 Jumat berikutnya tanggal 13 Maret 2020 kita melanjutkan lagi seri kelima ngaji manuskrip Ithafuz Dzaki sampai pada konsep Tauhidul Wujud menurut Ibrahim Al-Qurani. Sobat Ngariksa, Tauhidul Wujud ini satu diksi, satu istilah yang menurut pengamatan kita itu belum terlalu populer, Tauhidul Wujud, untuk menjelaskan wahdatul wujud sesungguhnya ya. Jadi Tauhidul Wujud yang dibahas oleh Ibrahim Al-Qurani itu menegaskan bahwa wujud mutlak itu hanya satu. Nah, tetapi untuk memahaminya itu Syekh Ibrahim Al-Qurani mengajak untuk memahami argumen-argumen bertasawuf seperti yang tadi saya katakan, bahwa bagi Al-Qurani bertasawuf itu harus merujuk berdasarkan pada Al-Quran, bahwa setiap Al-Quran mengandung makna lahir dan makna batin yang tidak saling bertentangan satu sama lain. Jadi makna lahir itu dan makna batin tidak boleh dihadap-hadapkan. Likuli harfin alfu ma'anin, kata Al-Qurani. Kemudian bahwa penting mengikuti pandangan ulama terdahulu yang saleh, salafus saleh gitu ya, agar tidak keliru. Kemudian bahwa sikap minimal menyikapi para sufi itu adalah jangan mendustakannya. Kemudian yang kelima, penting juga meyakini bahwa sama sekali tidak ada kontradiksi antara konsep Tauhidul Wujud atau Wahdatul Wujud dengan syariat, asal memahaminya dengan baik. Nah, karena teks Ithafuz Dzaki ini kan klarifikasi ya. Kemudian bahwa kewajiban bersyariat itu tidak gugur hingga datangnya kematian. Jadi Syekh Al-Qurani mengingatkan bahwa tidak benar kalau atas nama menjalankan sudah memahami dan sampai pada tingkat tinggi dalam tasawuf kemudian meninggalkan aspek syariat. Nah, itu Sobat Ngariksa, seri yang kelima dari ngaji Ithafuz Dzaki. Sobat Ngariksa, jangan lupa silahkan kalau ingin menanggapi nanti ya, walaupun ini bukan membahas satu teksnya, tapi kalau ada Sobat Ngariksa yang mau menanggapi, mangga silahkan, nanti mungkin akan dibacakan oleh tim Ngariksa ya. Bismillah. Nah Sobat Ngariksa, 2 Jumat berikutnya ada isu apa nih? Nah, setelah kemarin yang sebelumnya tanggal berapa ya? Terakhir itu tanggal 13 Maret. Sesungguhnya 13 Maret ini kita sudah tahu ada pengumuman bahwa tanggal 2 Maret
COVID-19 hadir ada di Indonesia ternyata gitu ya, diidentifikasi ada di Indonesia. Nah kemudian tanggal 27 Maret, karena ternyata COVID-19 itu semakin dahsyat, semakin banyak korbannya, semakin yang positif, saat itu kita masih berharap bahwa mudah-mudahan ini tidak terus bertambah, mudah-mudahan ini tidak terus bertambah. Tapi sesungguhnya mitigasi kita terhadap pandemi COVID-19 itu tidak memadai di masa awal. Kita cenderung mengabaikan dan cenderung mungkin tidak akan sampai sedahsyat sekarang. Sekarang kita baru sadar bahwa ketidaksiapan kita secara maksimal menghadapi kemungkinan yang terburuk dari pandemi COVID-19 itu mengakibatkan para nakes yang wafat. Sampai sekarang total yang wafat ada di Indonesia ini ada 22.000 lebih ya. Itu sesungguhnya memang satu musibah yang sungguh sangat kita sesali. Tetapi itulah yang terjadi. Nah yang dilakukan oleh kita di Ngariksa adalah pada tanggal 27 Maret kemudian kita mencoba menelusuri sesungguhnya sejarah umat manusia dalam menghadapi pandemi wabah menular itu seperti apa. Apa yang terjadi, berapa lama, dan bagaimana cara menanganinya. Kemudian bagaimana menyikapinya dari perspektif keagamaan juga. Nah ternyata manuskrip-manuskrip tentang taun dan wabah itu sangat banyak. Salah satunya adalah yang saya bahas waktu itu tanggal 27 Maret tentang Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Nah saat itu mulainya populer kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Sebelumnya jarang sekali disebut. Sekarang setidaknya sudah ada 2 buku terjemahan dari Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Saya memberikan pengantar atas kedua buku itu. Yang satunya endorsement begitu ya. Karena memang ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang bisa didapat dari siklus pandemi yang sudah terjadi sejak masa Nabi. Bahkan sebelum masa Nabi abad ke-6. Yang wabah Justinius itu gitu ya. Di masa Nabi, masa Sayyidina Umar, terutama pada abad ke-14, kita ada Al-Mautul Aswad, the Black Death yang sangat mematikan. Di kita juga ada flu Spanyol ya, tahun 1918. Jadi sebetulnya sudah sering kali terjadi. Saat itu saya membacakan sebuah refleksi. Sebagai umat beragama, kita percaya bahwa Tuhan Maha Pencipta segala, tak terkecuali taun, wabah, dan juga virus corona. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, mari kita bersama berdoa agar bangsa ini selamat dari bencana. Kita yakin bahwa baginya tak ada yang tidak mungkin. Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kuasanya. Sampai sekarang doa ini masih relevan. Oleh karenanya, mari kita terus menjaga protokol kesehatan secara syariat gitu ya, sambil juga terus berdoa. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin segera akan segera selesai ya. Sobat Ngariksa, 2 Jumat berikutnya kita masuk lagi pada seri yang ke-6 ngaji manuskrip kuno Nusantara Ithaf Az-Zaki. Kali ini kita membahas tentang keseimbangan teologi Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari ya, Abu Hasan Al-Asy'ari yang memang dirujuk oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Di sini juga kita bahas tentang bagaimana kita kaitkan dengan fenomena wabah pandemi COVID-19 saat itu banyak yang bersikap fatalis gitu, bersikap bahwa saya tidak percaya dengan COVID-19. Saya hanya percaya pada Tuhan, pada Allah. Jadi saya tidak mau menjaga jarak, saya tetap mau berdoa, berkerumun, dan seterusnya. Nah, saat itu kemudian kita membahas tentang teologi Al-Asy'ari yang mengemukakan konsep kasab. Bahwa memang segala sesuatu itu adalah takdir dari Allah. Tetapi manusia itu punya kasab, punya upaya, punya ikhtiar untuk menghindarkan diri dari itu. Al-Hijr As-Sihhi, karantina, memakai masker, cuci tangan, isolasi mandiri dan lain-lain itu adalah cara kita
kasab kita sebagai manusia ya. Nah, waktu itu kita bahas di sini secara panjang lebar tentang teologi Al-Asy'ari itu. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, tanggal 24 April, nah, ini masih bulan keempat ini. 24 April ternyata awalnya kan kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini selesailah sebelum masa Ramadan. Kita berharap, kita berdoa pada bulan Ramadan itu sudah tidak ada lagi COVID. Gitu. Tetapi waktu itu upaya-upaya ikhtiarnya juga kan belum seperti sekarang ya, karena kita belum tahu ini COVID ini seperti apa waktu itu, karakternya, kemudian cara mengatasinya, masih banyak sekali yang gagap bahkan yang tidak percaya. Nah, lalu kemudian pada tanggal 24 April 2020 itu saya membahas lagi tentang pandemi khusus dalam konteks Ramadan. Jadi begini. Tujuannya itu ingin apa? Membahas, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bukan berarti Ramadannya tidak suci ketika COVID itu masih ada di bulan Ramadan, tetapi secara empirik memang faktanya ada siklus pandemi, wabah menular yang pada masa lalu pun justru Ramadan pada bulan Ramadan justru malah jadi puncak-puncaknya wabah menular ya di dalam COVID, di dalam manuskrip itu. Waktu itu saya memetakan bahwa ini pandemi yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa memang pandemi itu semacam siklus di dalam kehidupan umat manusia yang selalu berulang. Ya, setelah di masa Rasul, wabah Syirawaih, masa Sayyidina Umar bin Khattab, wabah Amwas, dan beberapa wabah yang lainnya. Ini the Black Death di Eropa dan Timur Tengah, khususnya Mesir juga dan Damaskus ya. Kemudian di India, kemudian flu Spanyol di Indonesia, sampai COVID-19 2019-2020. Nah, ternyata di dalam manuskrip-manuskrip yang kita jumpai banyak dijelaskan, salah satunya di dalam karangan Al-Maqrizi, wabah itu memanjang sepanjang Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Di dalam As-Suluk li Ma'rifati Dualil Muluk misalnya. Atau di dalam manuskrip yang ditulis oleh Abi Hajalah, Daf'un Niqmah itu. Misalnya puncak wabah itu abad ke-19, di sini disebutkan, ini manuskripnya. Ini dari Michael Dawes, versi bahasa Inggrisnya. The epidemic reached its peak during the months of Sya'ban, Ramadan, and Syawal. Justru puncaknya itu adalah pada bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal ya, ketika abad ke-14 itu agak panjang. Jadi hampir tidak ada pandemi itu kan mengglobal ya, seluruh dunia. Hampir tidak ada pandemi yang sebentar, hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. The Black Death itu memanjang dari tahun 1347 sampai 1353. Ini pelajarannya yang harus kita waspadai ya. Ini sangat jelas di sini disebutkan di dalam manuskripnya beberapa bulan dan sampai ribuan orang wafat. Apakah di Indonesia tidak pernah terjadi? Pernah juga di Hindia Belanda. Jadi ketika itu pada tahun 1933 sama ketika bulan Ramadan tahun 1933 lebih dari 500 pasien meninggal di klinik Belanda saat itu karena wabah ya, karena wabah kolera pada saat itu. Jadi sebetulnya kita punya pengalaman, hanya saja pengalaman-pengalaman pahit itu belum menjadi memori kolektif sehingga kita menyiapkan mitigasi yang lebih baik. Nah, saat itu kita bahas di bulan suci Ramadan dan kita menyinggung lagi karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan waktu itu karena semakin memuncak COVID-19-nya, ada berbagai surat edaran dari otoritas dari pemerintah bahwa masyarakat harus di rumah saja. Waktu itu kan gampang kan dari perspektif keagamaan. Bagaimana dengan sholat Jumat? Bagaimana dengan taraweh? Kita ingat waktu itu ya. Bagaimana dilarang taraweh? Itu sempat terjadi kemudian mungkin pergolakan batin. Kenapa? Kan kita ingin berdoa supaya COVID-19 ini hilang.
Jadi kita tetap ingin berkerumun begitu. Nah, tetapi sebetulnya dalam sumber-sumber tradisi Islam, Rasulullah sudah memberikan panduan. Ada beberapa karya yang menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang, ini salah satunya, keharusan tinggal di rumah ketika ada fitnah. Nah, ini Ar-Risalah Al-Mughniyah fis sukut waluzumil buyut. Diam dan tinggal di rumah itu lebih baik ketika ada fitnah. Ini hadis yang dikutip di dalam manuskrip itu juga. Babu ma yajibu an zuhuril fitan min talbis salamah waluzumil watan. Nah, karena untuk keselamatan, maka di sini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah bahwa orang al-qa'id fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairum minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Dan seterusnya. Jadi maksudnya, para sahabat kan bertanya, kalau ya Rasulullah, kalau ada fitnah seperti pandemi seperti ini, bagaimana dong dengan ibadah kami? Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan? Kunu ahlasa buyutikum, kata Rasul. Kamu tinggal di rumah. Saat itu ya, kita masih ingat. Tentu sekarang kita sudah beradaptasi, diharapkan semakin protokol kesehatannya semakin disiplin. Kita alhamdulillah sudah boleh keluar. Nah, tetapi tetap dengan lebih disiplin memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan jemaah umrah sudah bisa berangkat. Meskipun kita tahu belum sepenuhnya aman. Nah, hanya saja kita sudah semakin beradaptasi. Nah, ini manuskripnya yang tadi kita ceritakan. Lalu pada seri itu ada satu renungan yang kemudian ketika kita membaca manuskrip Babus Sukut Waluzumil Buyut itu, dalam hidup banyak yang tidak kita inginkan, tapi malah itu yang kita dapatkan. Tuhan telah memilihkan Ramadan tahun ini bersamaan dengan pandemi. Dia niscaya Maha Tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Tugas kita adalah mensyukuri dan menjalani, serta memberi manfaat bagi sesama. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah kita bisa menjalani Ramadannya. Selalu ada blessing in disguise, selalu ada hikmahnya. Banyak yang bercerita kepada saya bahwa memang sih tidak bisa taraweh ke masjid, tapi alhamdulillah saya jadi tahu bahwa anak saya bisa menjadi imam taraweh di rumah gitu. Itu hikmah. Jadi Allah kita harus selalu husnuzon sama Allah. Kan di dalam salah satu hadis qudsinya kan, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung dari sangkaan hambaku kepadaku. Nah, kalau hambaku berprasangka baik, ya aku akan demikian. Tetapi kalau berprasangka buruk, aku juga akan demikian. Kira-kira demikian. Oleh karenanya, kewajiban kita adalah mengambil hikmahnya. Sobat Ngariksa, seri ke-7 dari ngaji manuskrip Ittafudhaki tanggal 8 Mei 2020, masih pada masa pandemi, kita melanjutkan bagian tentang kemutlakan wujud Tuhan. Tentu saja ini pembahasan yang berantai, jadi berseri gitu maksudnya. Jadi harus diikuti secara sistematis per serinya. Nah, ini seri yang ke-7 membahas bahwa Tuhan itu maha mutlak. Karena kemutlakannya, maka ia bisa melakukan apa saja, termasuk tajalli saat itu ya, menampakkan diri dalam perspektif tasawuf tentu saja. Ini tauhidnya tentu harus kuat, harus memahami karena tauhid adalah kunci pertama ketika kita ingin mempelajari tasawuf. Sobat Ngariksa, 2 Jumat berikutnya tanggal berapa nih? 22 Mei 2020. Nah, ini kita masuk pada setahun Ngariksa. Jadi saat itu 22 Mei Ngariksa itu bulan Mei ya, waktu pertama kalinya itu kalau tidak salah tanggal 19 Mei 2019. Sehingga bulan Mei itu masuk setahun Ngariksa persis di bulan Idul Fitri. Gitu ya. Jadi saat itu setahun Ngariksanya di bulan Mei 2020.
Nah, kita berefleksi saat itu bahwa setelah setahun ngariksa kemudian saya secara pribadi khususnya ingat lagi bahwa ngariksa itu sesungguhnya adalah diinspirasi oleh sebuah pertemuan dari para tokoh agama saat itu, tokoh agama, tokoh budaya, para agamawan, para budayawan, beberapa tokoh pokoknya yang punya perhatian, punya concern terhadap pentingnya keselarasan antara agama dan budaya. Gitu. Jadi tidak boleh dihadap-hadapkan antara agama dan budaya sebagai hal yang bertentangan, ya. Nah, waktu itu ada pertemuan Permufakatan Yogyakarta. Di sini ada beberapa tokoh, kalau Sobat Ngariksa lihat, ada Prof. Amin Abdullah, ada Pak Lukman Hakim Saifuddin, ada Mas Radar, ya, dan beberapa tokoh agama lain bisa lihat di sini. Ini Kiai Agus Sunyoto juga, ada Mbak Alisa Wahid, ada Kak Fatin. Ya, kemudian ini ada Pak Mahfud MD yang sekarang Menko, waktu itu belum Menko, tentu saja ya, 2000, ini kan masih 2018 ini. Kemudian ada Prof. Komarudin Hidayat, ada Kang Mas Jadul, ada siapa lagi itu, tokoh, ini Kang Uung dari Konghucu, ada Mbak Kalis juga, tokoh milenial perempuan ya. Jadi intinya adalah bahwa ngariksa itu inspirasi bagaimana mendiskusikan agama dan tafsir agama. Jadi agama itu ketika sudah beradaptasi, diresepsi oleh masyarakat menjadi budaya, maka ada transformasi tafsir agama. Nah, itu mengapa saya selalu melihat bagaimana fenomena yang kita hadapi sekarang dilihat dari perspektif manuskrip-manuskrip yang kebanyakan manuskripnya manuskrip agama. Ya, seperti tadi itu tentang perempuan, kemudian tentang banjir juga, atau tentang mungkin festival kebudayaan begitu ya. Ya, dilihat dari perspektif keagamaan. Sobat Ngariksa, di edisi yang 22 Mei itu kita juga karena memperingati 1 tahun Ngariksa, maka kita membincang tentang serba-serbi Idul Fitri dari penjuru negeri. Ini salah satu yang berkesan buat saya. Saat itu kita berbincang mengingat bahwa setelah setahun ternyata Ngariksa itu ada proses metamorfosis ya. Proses dari awal begitu yang sebetulnya awalnya iseng barangkali ngaji, tapi karena niatnya baik. Ini dari teman-teman, dari Mas Atung. Oh iya, ini selamat ya buat Mas Atung ya yang baru menempuh hidup baru. Ini jangan-jangan nggak bisa hadir lagi nih, tapi mudah-mudahan hadir online deh ya. Kemarin saya dengar di ngaji Ihyanya juga didoain sama Gus Ulil. Jadi Mas Atung ini santri di ngaji Ihya dan di Ngariksa itu yang sangat setia sekali. Bahkan ini yang mengawali. Jadi doanya banyak dari Gus Ulil, dari saya juga ikut mendoakan. Mudah-mudahan mawadah, sakinah, mawadah, warohmah ya. Samawa. Mudah-mudahan, alhamdulillah kemarin kami hadir di dalam resepsi pernikahannya Mas Atung ya. Mudah-mudahan nanti bisa aktif lagi. Jadi Mas Atung, Kang Ervan, Nur Tawab waktu itu di masa awal sekali. Tanggal ya bulan Mei lah ya 2019 memulai, masih duduk-duduk saja di bawah begitu lesehan gitu. Tidak pakai mikrofon. Ya, ini kadang-kadang pindah di belakangnya pagar yang sebelah situ berarti ya. Belum ada studionya Sobat Ngariksa. Nah, kemudian setelah begini, wah rasanya perlu studio, maka belum punya studio, maka saya pasang layar. Jadi jam 5 sore itu biasanya saya naik gitu, kemudian masang sendiri ya dengan anak-anak saya gitu, itu masang latar gitu ya, latar hitam, pernah latar hijau, nggak bagus, latar hitam, pokoknya trial and error gitu. Jadi kalau ingat ke situ. Sampai kemudian sekarang kita punya studio yang seperti ini. Ini sebenarnya ruang perpustakaan saya bongkar ininya, temboknya, dan alhamdulillah sekarang seperti di Kesultanan masa lalu ini. Karena temboknya ini inspirasi dari istri saya ini punya sentuhan artistik sehingga seperti kesultanan. Alhamdulillah ya. Sobat Ngariksa, saat itu saya sampaikan bahwa 1 tahun Ngariksa, usia yang masih amat belia, namun justru sedang bergairah belajar melangkah.
Waktu itu kita mendengarkan apa kata Sobat Ngariksa di seantero dunia. Alhamdulillah setelah setahun itu kita dapat respon yang positif dari Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama tahun 2014-2019, kemudian dari Prof. Dr. Anabel Tehgalop, kurator di British Library, dari Gus Nadir Shah tentu saja yang sangat kita kenal, sangat termasyhur. Beliau adalah ilmuwan yang juga seorang ulama muda, karena di bawah saya sebetulnya usianya, tapi ilmunya di atas saya, Gus Nadir Shah ini. Kemudian dari Prof. Jan van der Putten dari Jerman, dari Kang Munawar Khalil, Kang Mumu, Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara, dari Prof. Edwin Birengha, itu mentor saya ketika saya riset di Köln di Jerman ya. Dari Kang Adit ini di Paris, ahli Sunda. Kemudian dari Uda Pramono yang khasanah manuskripnya di Sumatera Barat luar biasa banyak gitu. Kemudian ini dari Habib nih, dari mana waktu itu? Dagestan, dari Rusia ya, dari Dagestan ya. Dari Dagestan. Muhammad Shafi'ut Tajuddinov namanya, ini agak susah nih. Muhammad ini mahasiswa saya yang ternyata di sana mahasiswa saya waktu di SPS gitu, S2 di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Kemudian setelah pulang karena dia bisa mentahkik, kemudian mencari manuskrip di kampung halamannya di Dagestan. Ternyata banyak manuskrip juga di sana, dan kita tahu bahwa waktu itu ada bangkitnya kaum muda milenial, saya sebutnya itu, untuk melestarikan tradisi dari manuskrip-manuskrip. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya waktu itu ya. Saya senang sekali. Tentu saja kita waktu itu karena Idul Fitri, tim Ngariksa yang kecil tetapi kompak ini mengucapkan selamat Idul Fitri Wilujeng Boboran Siam waktu itu ya. Ini kan kita lagi bernostalgia kan, namanya Gurat Mangsa. Gurat Mangsa itu kan garis waktu. Waktu itu alhamdulillah kita ini bersyukur sampai sekarang kita masih sehat. Jadi kita harus bersyukur dengan kesehatan itu. Mahal sekali kesehatan itu. Ya, kalau ingat pada masa lalu. Alhamdulillah ini masih culun-culun, ini masih jomblo, tapi di tahun baru ini sekarang sudah tidak jomblo lagi. Selamat Mas Atung ya. Yang lainnya masih jomblo semuanya nih. Oh ini Mas Alan, iya lupa. Mas Alan juga, malah duluan Mas Alan, karena Mas Alan waktu itu sudah diucapin selamatnya, tapi sekarang kita tambah lagi selamat juga. Jadi tim Ngariksa sekarang di tahun 2020 ini di akhir sampai akhir itu ada 2 yang tidak jomblo lagi. Yang pertama Mas Alan, yang kedua Mas Atung. Saya waktu itu mohon maaf Mas Alan, kami tidak bisa hadir langsung ya. Tinggal yang lainnya lah gitu ya. Nah, silahkan. Ini tinggal nyari pasangan saja. Jadi resolusinya di 2021 apa sudah nambah tidak jomblo lagi atau tidak? Kayaknya sih belum ya. Alhamdulillah. Sobat Ngariksa, seri yang ke-8 5 Juni 2020 kita melanjutkan ngaji manuskrip Ithafud Daki yang seri ke-8. Ini Ngariksa yang ke-20. Tafsir Wahdatul Wujud Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, kita melanjutkan saat itu ya. Salah satu refleksinya adalah bahwa Tuhan adalah wujud hakiki yang ada. Alam beserta isinya adalah pancaran wujudnya. Kalau semua keragaman kita adalah cermin dirinya, mengapa masih harus ada saling mencela? Mari mencinta. Jadi saya selalu mencoba menghubungkan apa lesson learn dari kajian-kajian di Ngariksa ini. Jadi harus kekinian. Salah satu cara untuk eksis itu bagi pengkaji manuskrip itu harus kekinian. Walaupun masa lalu klasik abad ke-17, tapi poinnya itu percayalah bahwa peristiwa yang kita alami itu semuanya itu pernah terjadi pada masa lalu. Jadi harus menjadi pelajaran. Nah, itu kelebihannya dari sumber-sumber primer seperti manuskrip ini. Nah, Sobat Ngariksa, setelah edisi yang ke-20 itu, di pertengahan tahun kita mendapatkan hadiah yang sangat menggembirakan. Yaitu kita bisa tertawa bersama humor sufi. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 7 Juni 2020. Saya diundang untuk tampil bersama Mas Pri dan Gus Chandra Malik di Humor Sufi.
Sungguh amat menyenangkan. Sobat Ngariksa bisa lihat, saya kalau lihat foto-foto ini, itu betapa bahagianya Gus Chandra, sampai tertawanya, sampai terjengkang ke belakang, tergelak seperti itu. Saya tidak tahu kita ngobrol apa saat itu. Mas Pri juga sangat bahagia kelihatan. Saya juga tidak pernah tertawa seperti itu kalau sedang ngariksa begini. Tetapi di Humor Sufi kita berbicara tentang terowongan masa lalu. Hebatnya Mas Chandra dan Gus Chandra dan Mas Pri itu bagaimana tanpa skrip, tanpa persiapan, tanpa konsep ngobrol talk show begitu, itu kita berbicara dengan lepas saja, membicarakan betapa sebetulnya manuskrip kita itu menyimpan banyak hal yang seperti gudang di terowongan masa lalu yang bisa kita manfaatkan untuk masa kini. Terima kasih banyak Mas Pri dan Gus Chandra. Mudah-mudahan kita bisa tertawa lagi nanti ya, bisa bahagia lagi. Sebelum tertawa itu dilarang, kita tertawa. Nah Sobat Ngariksa, setelah itu maka tanggal 19 Juni kita juga merespon. Jadi 2 Jumat berikutnya kita merespon isu. Waktu itu kita bikin satu judul, hal tak sengaja dalam manuskrip Nusantara. Dari tadi itu saya mikir, ini kenapa ya saya membuat judul hal tak sengaja dalam manuskrip Nusantara. Yang isinya itu adalah bicara tentang catatan remeh-temeh di dalam manuskrip. Catatan gempa, catatan hutang, catatan macam-macam yang asal saja begitu oleh para penulis manuskrip masa lalu. Nah tetapi kenapa saya memberi judul ini gitu. Nah ternyata pada bulan itu, ini tanggal berapa ini? 19 Juni ya. Pada 19 Juni itu sebelumnya kita diramaikan tentu saja oleh satu diskusi di ruang publik yang apakah waktu itu kalau tidak salah kasus penyiraman novel Baswedan ya. Nah kemudian yang tersangkanya itu dihukum, tetapi kemudian disebut sebagai tidak sengaja. Tentu Ngariksa bukan ranahnya membahas persoalan hukumnya, persoalan politik kalaupun ada politiknya, tetapi kita ya mengambil frekuensinya, diskusi tentang hal tak sengaja itu, maka kemudian kita membahas segala hal yang ada di dalam manuskrip. Maka saat itu kita berefleksi bahwa untaian huruf, kalimat, dan kata dalam manuskrip nyata menggambarkan fakta dan realita pada zamannya. Sengaja atau tidak sengaja, sebagian besar sudah sulit memastikannya karena panjangnya jarak dan masa. Tugas filolog adalah menafsir maksud pengarang dengan ilmu, hati, dan dengan pikiran yang tenang. Kalau Sobat Ngariksa ingin tahu lebih detailnya, silahkan lihat Ngariksa yang edisi ini, yang tanggal 19 Juni, tentang hal tak sengaja ini apa maksudnya ya. Sobat Ngariksa, episode yang ke-22 tanggal 3 Juli 2020, ini seri yang ke-9 ngaji manuskrip Ithafudz Dzaki. Kita kembali melanjutkan bagian tentang ada dan tiada. Jadi konsep ada dan tiada menurut Syekh Ibrahim Al-Quran itu seperti apa? Wujud hakiki adalah esensi. Dia ada dalam semua eksistensi. Alam dan kita semua, makhluknya adalah manifestasi. Kita semua berasal dari satu wujud yang asali, wujud yang hakiki. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi tentang ada dan tiada itu, bahwa hakikatnya yang ada itu hanya Tuhan yang Maha Mutlak. Kita ini hanya mazhar, kita ini hanya pancaran, ya, pancaran dari zat yang hakiki, Tuhan yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Sobat Ngariksa, kemudian 2 Jumat berikutnya 17 Juli kita membahas tentang hal yang terkait dengan pembatalan haji. Jadi Ramadan sudah lewat, Syawal sudah lewat, kemudian ternyata pada bulan Juni juga terkait dengan
pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 itu kita sempat ragu, sempat berharap tentu saja mudah-mudahan COVID-19 ini tidak menyebabkan tidak adanya haji tahun 2020. Tapi ternyata kemudian pada tanggal 2 Juni pada akhirnya pemerintah waktu itu Menteri Agama Pak Fahru Razi memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tanggal 2 Juni karena sudah tidak mungkin lagi untuk diberangkatkan. Saudi belum juga memberikan kepastian. Nah, saat itu dekret Raja Salmannya baru keluar tanggal 26 Juni 2020 dan diputuskan bahwa memang tidak ada haji untuk jemaah internasional. Haji dilaksanakan dengan amat sangat terbatas di Saudi. Setelah pengumuman tanggal 2 Juni itu muncul berbagai hoax. Saya juga ikut gelisah juga. Waduh, ini ada hoax misalnya salah satunya rombongan jemaah haji dari Padang, Sumatera Barat berangkat ke bandara untuk selanjutnya menuju Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Narasinya itu di sini disebutkan apakah pemerintah tidak malu? Sumatera Barat saja dengan atas kedekatan dengan pemerintah otoritas di Saudi itu bisa memberangkatkan. Ini bus-busnya sedang berangkat, itu foto busnya agak ketutup begitu ya. Pemerintah apa tidak malu? Kira-kira seolah-olah benar bahwa jemaah dari Padang itu bisa berangkat. Aceh juga pengen berangkat waktu itu kan. Tetapi memang itu sebelum tanggal 26 Juni ketika dekret Raja mengumumkan, maka kemudian jelas tidak bisa berangkat. Nah, waktu itu tanggal berapa tadi? 17 Juli. Nah, saya terinspirasi untuk membahas manuskrip-manuskrip tentang haji di masa pandemi. Silahkan Sobat Ngariksa bisa lihat episode yang ke-22 ini. Saya menceritakan bagaimana sebetulnya sudah tercatat bahayanya menyelenggarakan ibadah haji yang sifatnya komunal dan massal pada masa ketika ada pandemi penyakit menular. Saat itu dalam salah satu buku Naik Haji di Masa Silam ada juga cerita tentang bagaimana ada orang yang maksa berangkat haji ya. Kemudian karena harus bebas cacar waktu itu, maka dia akal-akalan dokumen haji. Jadi seharusnya dia disuntik cacar, tapi dia tidak mau disuntik cacar karena alasan tertentu begitu. Tetapi dia memalsukan, kong-kalingkong, hengki-pengki mungkin gitu ya, dengan mantri cacarnya. Nah di sini dijelaskan. Anak lelaki perempuan itu memberi keterangan katanya, ibunya sudah 70 tahun umurnya. Menurut keterangan mantri tidak perlu disuntik lagi. Tetapi mengapa ada surat suntiknya? Heran. Nah, gitu kira-kira ya narasinya. Ini di dalam buku Naik Haji di Masa Silam. Sobat Ngariksa, kemudian tanggal 31 Juli 2020 seri ke-10 Ngaji Ithafuz Zaki masuk pada kajian tentang wujud dan esensi menurut Imam Al-Asy'ari dan Al-Qurani. Kita waktu itu membahas tentang konsep mahiyah, ad-daur, at-tasalsul. Silahkan mungkin bisa dirujuk lagi ke situ. Wujud hakiki tak berbilang, dia esa dengan segala kemutlakannya. Esensi, mahiyah, dan wujud bukan dua. Dengan hati yang suci kita mengenali. Keragaman di dunia adalah niscaya. Ia ada karena kuasanya jua. Tak ada yang buruk pada saudara kita, kecuali jika sudah terbukti sebaliknya. Demikian Sayyidina Umar berkata. Sobat Ngariksa, 2 Jumat berikutnya kita mendapat membahas tentang kabar yang mengejutkan wafatnya budayawan Sunda kita, Mang Ayib Rosidi. Tanggal 14 Agustus kita ngariksa Mupusti Sunda Mieling Ayib Rosidi. Mang Ayib saat itu wafat pada tanggal 29 Juli 2020. Ia lahir pada 31 Januari 1938 ya. Maka tanggal 14 Agustus karena saya merasa bahwa beliau adalah almarhum ini tokoh budayawan Sunda yang sangat mupusti. Mupusti itu ngamumule, bahasa Sunda juga ya. Mupuste, ngamumule, memuliakan, merawat, menjaga
budaya Sunda, termasuk manuskrip-manuskrip Sunda. Itu mengapa Mang Ayib, ada satu kutipan yang saya catat ketika saya sempat wawancara, kebetulan ngariksa yang kedua ya, kalau ketiga atau keberapa, saya lupa persisnya yang keberapa, tapi saya sempat ngobrol dengan Mang Ayib. Beliau sampaikan bahwa masih banyak manuskrip Sunda yang belum tersampaikan isinya di masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya penerjemahan manuskrip-manuskrip tersebut. Sampai sekarang, sampai menjelang akhir hayatnya, Mang Ayib beberapa kali nelpon saya untuk menerjemahkan dan menerbitkan beberapa karya dari ulama Sunda, Syekh Ahmad Sanusi Sukabumi. Mudah-mudahan nanti ya akan kesampaian. Dan Mang Ayib itu bukan hanya pemerhati Sunda, manuskrip Sunda tentu saja, karena lebih umum lagi budaya, sastra. Beliau seorang tokoh bangsa yang inspirasinya dalam salah satu puisinya misalnya yang sangat dikenal dengan judul Nama dan Makna. Mang Ayib mencatat begini: kau ajarkan nama-nama benda kepada manusia, lalu mereka saling bunuh memperebutkan makna. Kau ajarkan makna-makna kepada manusia, mereka pun saling bunuh memperebutkan benda. Nah, ini waktu itu yang saya kutip kaitannya dengan betapa perlunya kita saling menghargai sesama manusia, betapa perlunya kita rukun, hidup rukun, damai dalam keragaman, dalam kemajemukan kita. Memang Tuhan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan mengajarkan manusia semua nama, kan begitu. Ini yang kemudian menginspirasi Mang Ayib untuk menuliskan puisinya. Sobat Ngariksa, tentu kita doakan bersama, mudah-mudahan Mang Ayib khususnya mendapat ampunan dan husnul khatimah, tentu saja mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian Sobat Ngariksa, tanggal 28 Agustus 2020, seri ke-11 Ngaji Ithafud Daki, kita membahas hulul dan ittihad menurut Ibrahim Al-Qurani ya. Salah satu refleksinya adalah tasawuf adalah pengetahuan hakiki, pemikiran para sufi mengajarkan hubungan sejati manusia dengan ilahi Rabbi. Konsep sufi tentang hubungan manusia dan Tuhan berbeda-beda. Ada ittihad, ada hulul tadi itu. Tapi semua senada bahwa kita teramat dekat dengannya. Kita semua adalah khalifahnya. Dan di muka bumi kita bayangannya. Kita wajib wujudkan kemaslahatan, bukan kerusakan. Nah, Sobat Ngariksa, setelah itu kita pada tanggal 11 September nih, mulai ke akhir tahun, kita hampir waktu itu mau menyelesaikan khataman manuskrip Ithafud Daki. Makanya ada pembahasan pra-khatam. Jadi jelang khataman Ithafud Daki, saya membahas tentang jalan riset mendaki Ithafud Daki itu. Karena Ithafud Daki, manuskrip Ithafud Daki ini hasil riset saya tahun 2006 sampai 2008 ya. 2 tahun waktu itu di Köln dengan Profesor Edwin Wirenga dan didukung oleh Prof. Azumardi Azra waktu itu. Saya ini tahun 2006 bersama keluarga di Köln University melakukan riset yang akhirnya kemudian mentahqiq Ithafud Daki itu gitu ya, yang kemudian dikaji ini. Jadi waktu itu rencana khatamannya yang berikutnya Jumat 25 September 2020 pada edisi Ngariksa berikutnya ya. Dan ketika khataman itu tanpa diduga ternyata ada kejutan juga, ada tumpengan yang sangat sederhana. Terima kasih buat yang menyediakan tumpeng tentu saja gitu ya. Dengan sangat sederhana Sobat Ngariksa bisa, sebelum masa pandemi itu biasanya ada 15-20 Sobat Ngariksa yang kumpul di rumah saya ini. Ini studio di rumah saya gitu ya. Banyak yang ingin hadir secara langsung, jadi saya persilahkan ngumpul aja. Tapi begitu ada pandemi, kami membatasi. Jadi ini hanya ya keluarga sendiri dan harus tetap saya minta cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak gitu ya. Nah, hanya karena mau makan jadi maskernya dibuka nih. Ini terima kasih banyak ya.
Tanggal berapa ini? 25 September 2020 khatamannya, alhamdulillah. Nah, setelah khatam itu maka pada tanggal 23 Oktober 2020 kita masuk pada manuskrip berikutnya, yaitu Tanbihul Masyi. Ini seri yang pertama, Muqaddimah Tanbih al-Masyi. Ulama Nusantara banyak mewariskan kata yang dirangkai dalam karya. Mereka sering hadir memberi pencerahan dan menengahi soal yang umat perdebatkan. Tanbih al-Masyi adalah bukti dalam memproduksi karya ulama Nusantara tak kalah berwibawa. Tauhid menjadi pesan pertama As-Sinkili dalam beragama, mengenal Tuhan amat mendasar untuk dipahami dengan benar. Nah, waktu itu memulai pembahasan seri yang pertama dari Tanbihul Masyi. Dan manuskripnya saya ambil dari koleksi dari Museum Negeri Aceh, yang kemudian saya sandingkan dengan salinan dari Kuningan, dari Lengkong, dari Kang Iim Abdurrahim ya. Sobat Ngariksa, ini yang berikutnya tanggal 6 November 2020 saya membahas tentang silsilah. Jadi belum waktu itu tidak ada isu yang mengemuka secara nasional di ruang publik yang bisa saya respon, sehingga saya membahas saja tentang silsilah tarekat Satria selama 2 seri waktu itu ya. Nah, saya membahas tentang silsilah. Silsilah adalah sebuah mata rantai yang menghubungkan memori kolektif yang terputus, juga memberi petunjuk jejak pengetahuan dan identitas. Manuskrip silsilah Satria hanya satu contoh betapa pengetahuan tentang siapa kita banyak terserak, tercecer, bahkan terputus. Manuskrip-manuskrip itu tidak menuntut banyak. Mereka hanya perlu disapa, dipelihara, dan tentu dibaca. Mereka niscaya memberi kita makna. Nah, itu refleksi dari Ngariksa yang ke-31. Nah, ini Sobat Ngariksa sudah saatnya jeda ya kalau ada tanggapan. Tapi saya lanjutkan sedikit. Yang seri yang keberapa nih? 20 November 2020. Seri yang kedua dari ngaji Tanbihul Masyi. Tentang Wahdatul Wujud tafsir As-Sinkili ya. Kemudian Sobat Ngariksa yang terakhir setelah 2 bulan itu ada lagi isu yang mengemuka, yaitu tentang azan dan jihad. Jadi ada lafadz azan, hayya 'alas sholahnya diganti menjadi hayya 'alal jihad. Waktu itu sempat ramai, maka kemudian Ngariksa, tugas Ngariksa adalah mengedukasi dengan ilmu, dengan sumber-sumber bagaimana sih sesungguhnya tentang azan dan juga tentang wacana jihad, baik di dalam tradisi klasik Islam maupun di Nusantara. Itu mengapa pada tanggal 4 Desember 2020 kita ngawangkong manuskrip azan dan jihad. Nah, kita jelaskan, yakinlah misi tertinggi diturunkannya agama adalah untuk memuliakan, saling menghargai, serta menjunjung tinggi harkat dan derajat manusia. Misi utama agama sering terabaikan, manakala cinta sesama manusia kurang dikedepankan, tak terkecuali dalam perkara jihad dan azan. Setiap syariat agama niscaya ada latar dan konteksnya. Mari kumandangkan azan untuk saling mendekatkan, bukan menjauhkan. Untuk merekatkan, bukan memisahkan, untuk sholat, bukan untuk perang. Nah, setelah membahas manuskrip-manuskripnya, ternyata memang seperti apa yang disampaikan dalam poin-poin inilah sesungguhnya yang disampaikan dalam sumber-sumber yang ada itu. Nah, kemudian yang terakhir, alhamdulillah saya lulus ujian. Kemarin Ngariksa yang ke-34, sebetulnya sudah hampir pesimis saya bisa menyelenggarakan ngaji manuskrip kuno Nusantara karena saya harus berada di Saudi, di Jeddah saat itu ya. Jadi 1 hari sebelum hari Jumat saya tiba di sana hari Kamis. Nah, masih jet lag tentu saja karena ada jeda waktu 4 jam gitu ya. Kemudian Jumatnya kan saya harus ngariksa jam 20 waktu Indonesia Barat, di Jeddah itu di Saudi itu jam 4 sore. Mata saya masih lembab. Jadi kalau Sobat Ngariksa melihat yang seri ketiga ngaji Tanbih al-Masyi ini, yang saya kasih judul relasi hakiki Tuhan dan hamba,
Itu timnya juga karena tidak ada yang sudah terlatih di sini, jadi saya ikut masang-masang sendiri. Kemudian ya saya minta ada yang standby, ada yang ya mungkin jangan heran kalau di Twitter itu kameranya ngampleh gitu kalau istilah Sunda mah. Jadi karena tidak terkontrol dengan baik, tapi suaranya alhamdulillah baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di kantor teknis urusan haji di Jeddah, kepada teman-teman dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga karena membantu saya waktu itu sehingga bisa tetap menyelenggarakan ngariksa, dan itu adalah saya baru sadar bahwa itu adalah terakhir tanggal 18 Desember 2020 saya bisa menyelesaikan ngariksa. Kalau ini tidak dilaksanakan, waduh berarti yang 100% itu terganggu oleh yang satu, tidak bisa. Itu saya baru sadar betapa berharganya ngariksa di Jeddah pada saat itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa gurat mangsa ngariksa 2020 itu selain dari membahas menghatapkan Ithafuz Zaki, inilah isu-isu yang muncul ya. Kita bisa lihat secara dinamis betapa kita selama setahun itu mengalami peristiwa-peristiwa ini, dan tentu saja masih ada lagi gitu ya yang akan kita hadapi. Nah demikian Sobat Ngariksa. Saya persilahkan mungkin kalau Sobat Ngariksa ada yang memberi tanggapan. Silakan. Ya dari yang hadir juga tidak apa-apa kalau ada. Ya dinyalakan. Karena ini bukan membahas teks Sobat Ngariksa, jadi tidak membahas substansi, hanya mengulang semacam kaleidoskop ya 2020 Ngariksa. Mudah-mudahan menjadi rekaman yang bisa kita kita lihat kembali untuk evaluasi, refleksi dan proyeksi ke depan bagaimana supaya kita lebih baik. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Komarudin Hidayat. Tadi mungkin ya pas lagi bahas di awal-awal, jadi komentarnya ini, dunia itu cenderung memihak dan pemaaf pada laki-laki. Udah tanda tanya gitu. Oh ya, yang di blur itu ya. Bagian itu nih. Terus tanggapannya apa? Itu aja sih komentarnya itu. Sekalian nanya ini. Dunia berpihak pada laki-laki tanda tanya. Ya. Jadi pertanyaan itu, apakah betul dunia itu berpihak pada laki-laki? Tergantung jawabannya nih. Kalau dari perspektif yang tadi saya jelaskan tentu saja tidak, saya kira ya. Kalau dalam ini kan kita nih ngaji manuskrip nih, Ithafuz Zaki dan Tanbih Al-Masyi itu kan satu kitab tasawuf ya. Dalam perspektif tasawuf itu yang ada itu adalah al-insan, konsep al-insan, manusia. Mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau apa, itu kan di dalam Al-Quran juga inna akramakum indallahi atqakum kan, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling takwa. Nah sesungguhnya kalau ingin melihat kesetaraan manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, mau bukan pejabat, itu adalah dilihat dari perspektif tasawuf ya. Ada lagi? Boleh, silahkan. Saya lihat banyak sekali nih komentar, yang ada yang nyimak, ada yang hadir ya, absen. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Silahkan. Dari Roger Putra, mohon maaf Kang, anggota Ngariksa itu harus mahasiswa atau untuk umum? Ya, terima kasih banyak dari akun Roger Putra. Anggota Ngariksa ini bebas
mau mahasiswa, mau umum, mau laki-laki, mau perempuan, mau ngerti, mau tidak ngerti juga boleh menjadi anggota Ngariksa ya. Nah nanti pada saatnya, ini kalau sudah banyak nih, nanti kita buatkan kaos Ngariksa, nanti kita buatkan tanda anggotanya deh. Kalau sekarang masih bebas gitu. Jadi dipersilahkan. Jadi gini Sobat Ngariksa, Ngariksa ini kan satu acara yang ya saya suka rela saja, tidak ada kewajiban sebetulnya ya untuk menyampaikan untuk Ngariksa ini. Selama setahun setengah ini saya menyampaikan ngaji ini, membacakan teks-teks manuskrip dari masa lalu, tidak ada kewajiban sebetulnya saya melakukannya, tetapi saya merasa punya tanggung jawab juga sebagai orang yang diberikan sedikit pengetahuan oleh Allah tentang manuskrip-manuskrip itu. Nah, saya ikut menyampaikannya. Jadi, karena volunteerism, maka Sobat Ngariksa juga silahkan. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti, tetapi kalau mengikuti berarti ya senang sekali ikut menyebarkan ilmunya gitu ya, dan ikut menyimak apa sih yang ada pada masa lalu itu ya. Silahkan. Ada lagi? Ya, silahkan. Ada yang usul ya? Ayo dibacakan. Usul boleh, usul juga boleh. Mau nanya, mau tanggapan, mau usul, mau protes juga boleh kalau di Ngariksa ini ya. Ini dari akun Susi Susilawati. Ya. Prof, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Kalau boleh usul, tahun ini diadakan kelas teori-teori mengkaji manuskrip. Salam dari Istanbul. Wah, alhamdulillah dari Istanbul ya. Bu Susi atau Mbak Susi ya, pokoknya terima kasih nih Mbak Susi Susilawati ya. Ini usul yang sangat baik sebetulnya. Sudah lama terpikirkan bahwa saya itu kan selama berapa tahun ya, mungkin ada 20 tahun saya menggeluti manuskrip sejak awal. Sebetulnya banyak bahan, baik itu buku, artikel, maupun sekedar catatan atau slide yang isinya tentang teori-teori untuk mengkaji manuskrip. Nah, saya sudah lama terpikir sebetulnya ingin menyampaikan ini secara tersendiri. Jadi kalau memang ada request begitu dan waktunya memungkinkan, saya kira ini usul yang sangat baik. Terima kasih banyak Mbak Susi tentang teori-teori filologi berarti ya, filologi, kodikologi. Itu akan coba kita sampaikan. Tentu saja harus dikemas supaya menarik ya, karena ini di Istanbul ini saya jadi ingat bahwa 9 dari salinan manuskrip Ithafuz Zaki yang saya kaji itu berasal atau tersimpan di perpustakaan Sulaimania Library di Istanbul. Tapi jujur saya belum pernah ke Istanbul loh. Nah, itu karena digitalnya yang saya dapatkan saat itu tahun 2006-2008. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sedang ada di Istanbul dan punya minat kajian manuskrip, potensi yang sangat besar adalah mengkaji manuskrip yang ada di Istanbul yang terkait dengan Nusantara. Karena Turki Utsmani, Istanbul itu kan memang memiliki sejarah peradaban, kaitan sejarah keagamaan, politik juga begitu, keilmuan dengan Nusantara, khususnya dengan Aceh. Jadi ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa selenggarakan. Ini soal waktu saja ya. Terima kasih banyak Mbak Susi. Ada lagi? Cukup? Sudah? Nah, terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Saya menyimak juga bahwa ini Sobat Ngariksa banyak yang absen ini. Saya bisa baca di catatan saya. Saya ikut menyimak juga loh Facebooknya. Cuma tidak tampil di sini. Ada caranya. Dari Pasapen Kuningan menyimak juga. Wah, pokoknya banyak sekali ini kolega-kolega, keluarga, dan ada murid, ada guru, Prof. Komarudin Hidayat, guru saya tentu saja. Terima kasih banyak Prof. Komar. Kemudian ini ada dari Malaysia juga ya.
dari Malaysia, dari Riau, terima kasih banyak semuanya, Sobat Ngariksa yang sudah menyimak dengan baik episode yang sekarang ini. Sobat Ngariksa, gurat mangsa ngariksa, waktu datang silih berganti, ia menjemput tanpa pernah kompromi. Tahun 2020 berlalu, garis batas 2021 baru kita lewati. Waktu memberi tanda, ada suka, ada duka, ada kebahagiaan, ada kepedihan. Tidak dulu, tidak sekarang. Dalam ngariksa, manuskrip, kata, dan aksara bercerita. Masa lalu bukan untuk dilupakan. Ia adalah pelajaran. Masa depan pun dibangun melalui jejak peradaban. Mari bersyukur dan berdoa untuk kita dan bagi bangsa. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak yang sudah subscribe di YouTube channel Ngariksa Channel. Banyak yang juga sekarang yang bertanya kepada saya, channelnya apa? Mudah saja, di YouTube tulis saja Ngariksa Oman. Itu biasanya langsung muncul kalau Ngariksa Oman. Kalau hanya Ngariksa saja, mungkin ada yang lain juga, gitu ya. Ini sekarang sudah ada 2160 subscribernya, terima kasih banyak. Pantau terus channel Ngariksa, klasik, asik, tatap masa depan bersama ilmu dari masa lalu. Dengan berilmu melalui Ngariksa, kita bisa waspada. Sampai jumpa, salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.